Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada sang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, nama saya Kalista Syafika Kirani dari kelas 7 Sauda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Abu Al-Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majrifi. Abu Al-Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majrifi atau yang sering disebut Al-Majrifi adalah seorang ilmuwan muslim dari Andalusia yang terkenal dalam bidang matematika, astronomi, dan alkimia. Al-Majrifi sering disebut sebagai sang jenius yang mendahului zamannya karena pemikirannya yang maju dan pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Eropa. Al-Majrifi lahir di kota Madrid, yang dimana saat itu berada di bawah kekuasaan Muslim di Andalusia. Seperti yang saya sebut tadi, Al-Majrifi dikenal karena kontribusinya dalam bidang matematika, terutama dalam pengembangan sistem angka Hindu Arab dan aljabar. Beliau membantu menyebarluaskan karya matematikawan besar seperti Al-Khawarizmi dengan cara mengomentari dan menerjemahi bukunya. Selain itu, beliau turut mengembangkan metode perhitungan yang menjadi dasar bagi sistem keuangan dan perpajakan di Andalusia. Nah, kalau dalam bidang astronomi, Al-Majrifi melakukan perbaikan terhadap tabel astronomi yang dibuat oleh Al-Khawarizmi. Beliau juga berkontribusi dalam pengukuran posisi bintang dan perhitungan kalender yang membantu para ilmuwan setelahnya termasuk di dunia barat. Yang terakhir dalam bidang alkimia yang menjadi cikal bakal ilmu kimia modern. Al-Majrifi mengkritisi dan memperbaiki teks-teks alkimia dari ilmuwan sebelumnya, serta mempopulerkan gagasan bahwa materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan begitu saja, sebuah prinsip yang mirip dengan hukum kekekalan massa dalam kimia modern. Di antara karya-karya Al-Majrifi dalam bidang alkimia yang berpengaruh hingga kini adalah Rutbah Al-Hakim dan Ghoyah Al-Hakim. Rutbah Al-Hakim dianggap sebagai salah satu buku Al-Majrifi yang paling terkenal karena berhubungan dengan perkembangan kimia di kalangan ilmuwan Arab dalam 150 tahun setelah Jabir bin Hayyan. Sejarawan bahkan menganggap buku tersebut sebagai salah satu sumber terpenting yang dapat digunakan dalam penelitian sejarah kimia. Dalam bukunya itu, Al-Majrifi memberikan perhatian khusus pada eksperimen pembakaran, reaksi yang dihasilkan, dan perubahan yang terjadi pada masanya. Eksperimen ini adalah dasar dari semua teori kimia yang berhubungan dengan massa zat dan perubahannya dalam pembakaran. Namun, Al-Majrifi bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang guru yang berperan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan di Andalusia. Pemikirannya rasional dan sistematis menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah keilmuan Islam dan dunia. Karena itu, ia disebut sebagai sang jenius yang mendahului zamannya karena gagasan-gagasannya baru diakui sepenuhnya berabad-abad setelah wafatnya, yaitu beliau wafat pada abad 1007 Masehi. Meskipun namanya tidak sepopuler ilmuwan muslim lain seperti Al-Farabi atau Ibn Sina, kontribusinya tetap menjadi bagian penting dalam sejarah sains dan matematika. Kisah Abu Al-Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majrifi juga berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, kisah Abu Al-Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majrifi sangat menginspirasi, bukan? Kisah ini membuat kita lebih semangat mencari ilmu karena betapa luar biasanya beliau dalam sejarah Islam dan Eropa. Semoga kita bisa memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas karena semangat kita yang terinspirasi dari Abu Al-Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majrifi.
Amin. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak seluruh sahabat Cordova untuk berkunjung ke perpustakaan Kabupaten Tangerang. Karena dengan banyaknya membaca, pastinya akan bertambah pula keilmuan kita. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.